kepada para perokok, ya, kepada perokok, sebenarnya semua orang yang merokok ingin dia melepaskan rokoknya, kan seperti itu. Jadi ini sebenarnya kesempatan yang paling terbesar untuk kita semuanya. Kita sudah alhamdulillah dari pagi sampai malam kita nggak mau rokok, alhamdulillah nggak mati. Ya, kita masih bisa berbicara, kita masih bisa segalanya. Ya, berarti nggak ada yang mengganggu diri kita. Ya, nah ini tinggal kita jaga sampai malam hari. Insya Allah orang-orang yang merokok di bulan Ramadan, dia tahan, itu rasa keinginan tuh merokok itu paling cuma 1 minggu. 1 minggu. Atau kita anggaplah 10 hari. Selesai 10 hari, keinginan merokok itu pasti dia akan berkurang. Ya, rasa berat untuk dia ingin merokok itu tidak sebagaimana beratnya ketika dia meninggalkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ya, ini mungkin harus dicoba. Ya, harus punya niat yang kuat. Mungkin sementara waktu bagi para teman-teman apakah melalui radio Syartoid atau yang melalui media Sunnah Aceh atau melalui Zoom, ya, mungkin ada orang berkata, Ustadz, saya sudah berusaha untuk meninggalkan rokok, bahkan sudah pernah 10 hari saya tidak merokok. Maka jadi begini, logikanya begini, ada orang sakit mah, ya, dia berobat, minum obat. Kemudian sambil dia minum obat, dia minum cabai, makan yang pedas-pedas, dia minum yang asam-asam. Ini kan tidak akan memberikan manfaat dari obat yang dia minum. Ya, nah bagaimana supaya mahnya itu bisa selalu sehat? Dia jauhi dulu makan cabai sama yang asam-asam tadi. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ketika perutnya sudah normal, maka tidak ada masalah. Mungkin setelah 2 bulan, 3 bulan dia makan cabai tadi. Nah begitu juga orang yang merokok. Hal yang paling harus dijauhi oleh orang-orang yang sebenarnya ingin merokok, dia sudah tahan 10 hari. Hal yang harus dia jauhi untuk duduk-duduk dengan orang yang suka merokok. Nah itu dia. Tapi kalau dia sudah 10 hari ini, sudah lewat ujian untuk meninggalkan rokok, tapi masih duduk sama orang yang suka merokok, nah itu nggak ada jalan untuk dia meninggalkan rokok. Pasti keinginannya untuk merokok itu akan lebih kuat lagi. Jadi bagaimana caranya? Kita bukan ingin menjauhi teman-teman kita, enggak. Ya, seperti kita ingin jauhi cabai tadi sementara waktu. Kita sebulan tidak duduk dengan orang yang merokok, 2 bulan tidak duduk dengan orang merokok. Insya Allah mungkin setelah bulan ketiga, bulan keempat, kalaupun kita duduk sama mereka, itu mungkin keinginan kita merokoknya itu tidak seberat seperti kita baru meninggalkan rokok 10 hari kita sudah duduk dengan mereka. Ya. Dan saya yakin Bapak dan Ibu-ibu, terkhusus Bapak-bapak dan teman-teman, ya, orang yang paling menderita dari para perokok itu, mohon maaf ya, itu siapa? Siapa orang yang paling menderita dari para perokok? Saya yakin istrilah yang paling menderita. Mungkin kalau saya tanya satu-satu dengan para istri, ya, pasti mereka akan menjawab dia adalah orang yang paling menderita ketika suaminya merokok. Maka kalau seandainya kita sayang sama istri kita, kita sayang dengan anak-anak kita, maka sekuat tenaga kita berusaha untuk meninggalkan barang yang satu ini. Ya, makanya saya sangat kagum, saya cukup respect dengan ceramah seorang ustadz, ya, di mana beliau berkata tidak ada produk di dunia ini, ya, yang dia mengiklankan produknya tetapi menjelekkan produknya sendiri tapi paling laku. Biasanya kan orang jual baju, jual sirup, jual apa saja, pasti ini barang saya barang yang terbaik karena mengandung ini pasti dia sebut yang baik-baiknya. Tapi khusus dalam masalah rokok, iklan rokok bisa mematikanmu, rokok itu pembunuhmu, rokok itu bisa membuat ini dan ini. Ya, jadi iklan rokok ini aneh, ajib dia iklannya, beda sama yang lain. Tetapi ya dengan keadaan seperti itu, ya justru orang paling banyak membeli produk yang namanya rokok. Jadi saudara-saudaraku muslimin, dan saya bukan ingin mengejek, enggak. Tapi mudah-mudahan ini sebagai bentuk kasih sayang kita sesama kita.
ya untuk bagaimana saling menasihati agar bagaimana sesuatu yang mudarat itu bisa hilang dalam tubuh kita, dalam lingkungan kita dan seterusnya. Wallahu taala alam bissawab. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. STA TV Media Syiar Islam.